Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada hari Minggu biasa kelima ini, saya mengajak kita semua untuk bermenung bersama bacaan suci pada hari Minggu ini. Bacaan suci ini diambil dari Injil Lukas, bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Mereka meninggalkan segalanya dan mengikuti Yesus. Di dalam cerita Injil Lukas, bab 5 ayat 1 sampai dengan 11, diceritakan bahwa suatu kali Yesus tengah berada di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengurumuni Yesus hendak mendengarkan pengajarannya. Yesus naik ke perahu milik Simon, kemudian menyuruh Simon menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Dari atas perahu, Yesus duduk lalu mengajar orang banyak. Setelah selesai mengajar, Yesus menyuruh Simon menolakkan perahunya ke tempat yang dalam dan menebarkan jalannya untuk menangkap ikan. Ketika Yesus berkata demikian, apa jawab Simon? Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa." Tetapi untunglah perkataan Simon tidak terhenti sampai di situ saja. Ia melanjutkan, "Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Sebagai keturunan nelayan, Simon tentunya jauh lebih berpengalaman, lebih handal, lebih ahli dalam hal menangkap ikan daripada Yesus yang adalah anak dari tukang kayu, yang kemungkinan besar juga Yesus lebih ahli dalam bidang perkayuan. Kita bisa membayangkan kalau seorang yang ahli dalam bidang perkayuan menyuruh seseorang yang ahli di bidang perikanan, apa yang bisa terjadi? Ya betul, arahan kita tidak dianggap karena kita dianggap tidak tahu apa-apa mengenai bidang yang bukan menjadi keahlian kita. Tetapi karena Yesus yang menyuruh, Simon akhirnya menuruti juga. Mungkin dalam hati kecil Simon, ia menuruti dalam keadaan terpaksa. Yesus pada waktu itu tentunya sudah banyak dikenal di kalangan masyarakat Yahudi, sebab ia telah mengadakan beberapa mujizat kesembuhan dan juga mengusir roh jahat. Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ketika berhadapan dengan Yesus yang banyak dicari orang, serta pengajarannya yang berkuasa, Simon menuruti saja ketika Yesus menyuruhnya menolakkan perahunya ke tempat yang lebih dalam dan menebarkan jalannya di sana untuk menangkap ikan, sekalipun sudah semalaman ia bekerja keras. Tapi tidak menangkap apa-apa merupakan sesuatu hal yang mengecewakan untuk Simon. Setelah Simon melakukan perintah Yesus, ternyata ia bersama dengan kawan-kawannya menangkap sejumlah besar ikan hingga jalannya hampir koyak. Simon memanggil kawan-kawannya untuk membantunya. Mereka mengisi perahu mereka dengan ikan hingga hampir tenggelam. Simon merasa sama sekali tidak bisa membayangkan akan peristiwa ini sebelumnya, karena ia sempat menolakkan perahunya dan menebarkan jalannya ke tempat yang lebih dalam. Ada 3 pelajaran, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang bisa kita renungkan bersama untuk Minggu biasa kelima pada hari ini. Yang pertama, kesediaan untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Bahasa Latinnya lebih terkenal dengan kata duc in altum, dan ini lebih sering digunakan oleh para biarawan-biarawati untuk merefleksikan diri mereka, untuk panggilan mereka jauh lebih dalam. Tempat yang dalam dapat kita pahami sebagai tempat yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan ancaman, ketidakpastian, tetapi juga mengandung peluang. Banyak orang yang takut, enggan, tidak mau melangkah ke tempat yang dalam karena rasa takut yang ada pada dirinya. Banyak orang hanya mau berhenti pada tempat yang tidak terlalu dalam, yang didangkal saja, karena tempat itu dirasa lebih nyaman dan sudah dikuasai dan sedikit mengandung resiko. Hal yang kedua yang saya tawarkan, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, adalah
kesediaan untuk berbagi hasil tangkapan. Jala Simon akan koyak bila ia memilih untuk memuat seluruh tangkapan ikannya seorang diri saja. Perahu Simon pun akan tenggelam bila seluruh hasil tangkapannya dimuat ke dalam perahu satu-satunya yang menjadi miliknya. Sebab itu, Simon memanggil kawan-kawannya yang lain untuk membantunya. Bahkan dua perahu pun rasanya masih kurang, karena diceritakan kedua perahu itu penuh dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, penting untuk kita tidak menyimpan bagi diri sendiri saja ketika Tuhan melimpahi kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Sebab bila demikian, maka jala kita akan koyak dan perahu kita pun akan tenggelam. Jala dan perahu yang di sini digambarkan adalah daya tumpang yang dimiliki seseorang atas berkat Tuhan. Ketika kita bersedia berbagi berkat Tuhan kepada orang lain, kita tidak akan pernah kekurangan sukacita. Sebaliknya, hati kita akan semakin berlimpah dengan rasa syukur, sebab orang lain pun turut merasakan yang kita terima dari Tuhan. Akibat dari tindakan berbagi ini, kerap kali orang melihat kebaikan Tuhan yang mereka terima melalui diri kita terhadap sesama merupakan cinta Tuhan yang nyata. Mencintai Tuhan sama dengan mencintai sesama, mempunyai relasi yang intim Tuhan dan sesama. Bapak Ibu yang baik, hal ketiga yang saya tawarkan untuk kita renungkan bersama adalah sikap rendah hati dan taat akan perintah Tuhan, sehingga hidup kita pun diubah menjadi yang baru. Seandainya Simon tidak menuruti perintah Yesus, ia tidak akan pernah mendapatkan pengalaman baru yang akan mengubah seluruh hidupnya. Simon Petrus tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Simon menyadari keadaan dirinya yang tidak pantas mendapat perhatian serta sapaan dari Yesus, karena ia merasa ia adalah seorang yang berdosa. Yesus tahu akan ketulusan hati Simon, sebab itu ia berkata, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Semenjak itu, hidup Simon berubah haluan, berbelok pada arah yang lebih benar. Dari seorang yang hanya memikirkan untuk kepentingan dirinya sendiri, mencari ikan, mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan ikan, menjadi seorang yang memikirkan misi dan perutusan Tuhan. Sekalipun untuk itu, ia masih harus menjalani proses selama 3 tahun bersama-sama dengan Yesus. 3 tahun hidup bersama dengan Yesus dan melihat apa yang dilakukan Yesus, serta mendengarkan segala pengajaran Yesus, dan sampai melihat peristiwa Yesus mati di salib dan bangkit pada hari ketiga, membuat Simon taat kepada Yesus. Di seluruh kitab suci, kita melihat bahwa dosa, kegagalan, dan ketidakmampuan manusia bukanlah halangan bagi panggilan Allah. Sama seperti perkataan Yesus, "Pergilah dan sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Tuhan memanggil orang-orang yang tidak sempurna untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Orang-orang yang sadar akan ketidaklayakan mereka dan sering meragukan dan menolak panggilan Tuhan. Tuhan memanggil mereka apa adanya dan kemudian bekerja untuk membentuk mereka menjadi hamba yang setia. Apakah kita siap untuk terus mengikuti Tuhan dalam setiap situasi hidup kita yang semakin rumit di zaman sekarang ini? Mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita merenungkan bersama-sama. Pace Amen.